Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berada di salah satu UMKM kuliner di Bengkalis. Di sini kami akan melakukan wawancara dan observasi 7 tahapan personal selling pada UMKM ini. Sebelum kami memulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Afza Aina dan teman-teman saya. Nama saya Putri Widiarti. Nama saya Sarah Hadiba. Baik, selamat menyaksikan. Baik, sekarang kami sedang bersama dengan pemilik UMKM. Izin bang, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis ingin menanyakan beberapa hal, apakah boleh? Boleh. Boleh tahu namanya? Nama saya Fadlin Ashari. Oke. Boleh ceritakan sedikit ini tentang ini UMKM apa dan menjual apa? Nah, ini namanya Nasi Kebuli Hanan. Itu adalah salah satu UMKM yang menjual makanan berupa nasi kebuli. Ini satu-satunya yang berada di daerah Bengkalis. Oke, untuk nasi kebuli Hanan tadi ya. Ini biasanya pelanggan nasi kebuli Hanan ini banyaknya dari sosmed atau karena lewat, ini kan dekat jalan, atau dari mana? Kebanyakan mereka bilang kalau mereka taunya dari TikTok gitu, dari sosial media seperti TikTok, Instagram. Juga ada beberapa orang yang memang lewat ke jalan dan dia pengen banget soalnya ada nasi kebuli kan, mereka pengen banget makan itu. Berarti dari nasi kebuli ini punya sosmednya aktif gitu? Ya, betul sekali. Strategi apa yang biasanya dipakai dari nasi kebuli Hanan ini untuk menarik pelanggan-pelanggan baru? Biasanya kami menggunakan sosial media kayak TikTok itu untuk membuat sebuah video TikTok mengenai makanannya, nasi kebulinya itu juga, dan kenapa kalian harus beli kebuli itu. Nah, dari nasi kebuli Hanan nih, apa bedanya sama nasi mandi, nasi biryani atau apa gitu? Dan apa keunggulan nasi kebuli? Nasi kebuli ini dia lebih sedikit lempahnya dibandingkan nasi mandi dan juga nasi biryani ya. Sedangkan kalau nasi biryani itu dia lempahnya lebih banyak. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia itu kurang cocok di lidah kita. Dia akan merasakan rasa yang kurang enak lah gitu menurut mereka. Nah, kalau kebuli ini dia rempahnya sedikit, terus juga rasanya pun enak juga kayak nasi yang pada umumnya. Nah, biasanya nih kalau pelanggan ragu atau punya pertanyaan, itu gimana cara menjawab? Kami ya meyakinkan juga, seperti kebanyakan dari mereka tuh nanya ke berapa harganya, juga menulisnya tuh apa aja gitu. Nah, jadi kami kasih juga menulisnya ke mereka. Terus kalau ada pertanyaan kayak ya apa bedanya dengan nasi biasa itu, kami sebutkan juga nasinya ini punya rempah yang sedikit atau juga ada keunggulan lainnya seperti itu. Selanjutnya, apa kesulitan yang paling sering terjadi saat melayani pelanggan? Kesulitan itu biasa di jam-jam ramai ya, apalagi jam makan siang sekitar jam 11 sampai jam 12 itu yang mengunjungi ini tuh membludak secara mendadak gitu. Ramai orang yang membeli, dia porsinya itu lebih dari satu juga. Nah, karena kami pun juga hanya 2 orang yang ini mengerjakan tempat ini gitu, jadi agak sulit juga kami untuk membagi yang untuk melayani pelanggan sama untuk mempersiapkan makanannya. Jadi pas waktu siang kan? Iya, yang siang. Bagaimana cara Anda meyakinkan pelanggan sampai mereka ingin membeli? Kami menjelaskan keunggulan dari nasi tersebut dan juga memberikan juga menjelaskan paket-paket yang ada di makanan ini ya, dan meyakinkan bahwa paket ini ya sangat affordable untuk mereka gitu, sangat terjangkau untuk mereka. Setelah pelanggan membeli nih, apakah Anda melakukan follow up atau meminta feedback? Kami kadang juga bertanya ke mereka bagaimana, mungkin ada yang kurang dari nasi kebuli kami, atau mungkin apakah ada saran dari mereka. Ya, memang ada juga yang memberikan saran ke kami, kayak mungkin dari sambalnya atau dari nasinya atau dari juga lauknya seperti ayam gitu. Mereka berikan bahkan ada juga yang pengen lauknya itu ditambah, bukan hanya ayam aja. Seperti daging gitu. Iya, seperti daging kambing atau sapi. Oke, terakhir
apa yang membuat pelanggan sering kembali membeli di sini? Banyak yang mereka yang bilang tuh ini enak gitu, nasi kebulinya enak banget gitu. Mereka suka dengan rasanya, jadinya mereka merasa kayak satu itu belum cukup gitu. Jadi ada yang dalam satu hari itu dia datang lebih dari satu kali gitu, ada yang 2 kali, ada sampai 3 kali malah. Terus ada yang sampai dia hampir dalam satu seminggu itu bisa 3 kali atau 4 kali dia datang untuk makan ini ya, karena memang rasanya itu menurut mereka enak gitu. Dan juga untuk harga segitu juga nggak terlalu mahal di kantong mereka. Ini cocok lah ya di Cocok. lidah orang Bengkalis. Betul sekali. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih untuk UMKM Nasi Kebuli Hanan karena telah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.